إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian yang kedua, kawal mereka dengan doa. Kawal mereka dengan doa. Para orang tua memiliki senjata pamungkas, yaitu doa yang mustajab. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Da'watul walid, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum." Hadis riwayat Abu Dawud. Ada 3 doa yang mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya. Yang pertama adalah doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua adalah doa orang yang sedang musafir, sedang safar, perjalanan jauh. Yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi. Maka wahai para ayahanda, wahai para ibunda, doakan anak-anak kalian. Jangan lupakan mendoakan mereka. Dan juga jangan mendoakan mereka dengan keburukan, karena doa Anda mustajab, hati-hati. Ada seseorang yang datang mengeluhkan kenakalan anak-anaknya kepada para ulama, kepada seorang ulama. Maka ulama tersebut mengatakan, apakah engkau mendoakan buruk ketika engkau marah? Maka dia mengatakan, iya, saya kadang-kadang karena emosi, keceplosan mendoakan mereka dengan keburukan. Maka beliau mengatakan, kalau begitu engkau yang sudah merusak anakmu. Engkau yang sudah merusak anakmu. Doakan mereka. Kapan kita ingat, doakan. Sedang safar, kita tahu ini adalah waktu mustajab. Oh, saya ingat anak-anak saya yang sedang kuliah di sana sini. Kesempatan waktu mustajab kita doakan. Kita sedang sholat, tiba-tiba ingat dengan anak-anak kita saat sujud. Doakan saat sujud itu. Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inni la usalli fa'adhkuru waladi fa'azidu fis shalah. Kadang-kadang saya sedang sholat, kemudian tiba-tiba saya ingat dengan anak saya, maka saya tambah sholat saya perpanjang sujudnya. Untuk apa, Pak? Untuk mendoakan mereka. Tambah saat sujud, perpanjang lagi, terutama kalau kita sholat sunnah sendiri. Kalau sholat wajib ya harus ikut imam. Kalau imamnya sudah bangun, segera kita bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, Sa'id bin Musayyib ini ingin mencapai derajat orang soleh. Karena orang yang soleh itu akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika di tengah sholat beliau ingat, oh, anakku sedang kuliah di sana, sedang belajar di sana, sedang di rumah. Beliau menambah sholat beliau sehingga semakin khusyuk, semakin panjang, dan dengan begitu beliau menjadi orang soleh yang akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bagus kalau kita memintakan doa kepada orang-orang soleh. Mintakan doa untuk anak-anak kita kepada orang-orang soleh. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li Anas. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan Anas. Ini yang seharusnya bukan kita meminta kepada Rasulullah SAW, bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal, bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita minta kepada Rasulullah. Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah demi kebaikan Anas. Ini yang benar. Maka beliau mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, perbanyaklah keturunannya, dan masukkan dia ke dalam surga.
Masya Allah dapat doa langsung dari Rasulullah SAW. Maka Anas bin Malik mengatakan, pohon saya berbuah 2 kali setahun. Padahal ada buah-buahan yang berbuahnya cuma 1 tahun. Buah kurma itu cuma berbuah di musim panas saja. Sampai sekarang rekayasa teknologi belum berhasil untuk membuat pohon kurma berbuah 2 kali setahun, setahu saya. Tapi kurmanya Anas bin Malik bisa berbuah 2 kali setahun dengan barokah doa dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, saya mengubur dengan kedua tangan saya ini 125 anak kandung saya. Belum cucu-cucu, belum anak-anak yang meninggal setelah beliau. Yang beliau kubur sendiri dengan kedua tangan beliau 125 orang. Barokah doa dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, saya sudah melihat buah doa yang pertama dan yang kedua, dan sekarang saya sedang menunggu yang ketiga. Apa yang ketiga, Pak Bu? Masuk surga. Kalau masuk surga, belum, beliau masih nunggu. Tapi insya Allah beliau akan masuk surga sesuai doa Rasulullah SAW.